Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mempresentasikan tentang kedudukan bahasa Arab di sekolah di Indonesia. Apakah bahasa asing, bahasa kedua, atau bahasa ibu. Yang kami ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode pengajaran bahasa Arab dengan dosen pembimbing Mu'alim Muhammad Iqbal, MPDI. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Bahriyah, Fauziah, Lilis, Romianti, Salmilayanti, dan Santi. Baiklah, materi pertama tentang kedudukan bahasa Arab di dunia. A. Kedudukan bahasa Arab di dunia. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa tertua yang dikenal oleh manusia dan satu-satunya bahasa yang paling berkembang dan cepat penyebarannya. Sekalipun tata bahasanya demikian lengkap, namun sangat mudah dipelajari. Selanjutnya yaitu B. Kedudukan bahasa Arab di Indonesia. Di Indonesia, bahasa Arab berkedudukan sebagai bahasa asing yang sejajar dengan bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Cina, dan lain sebagainya. Bahasa Arab adalah bahasa yang telah ada sebelum era Masehi. Bahasa Arab termasuk rumpun bahasa Semit. Bahasa Semit itu maksudnya adalah bahasa yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Nah, bahasa Arab ini juga bahasa yang dituturkan lebih dari ratusan juta penutur di sebagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, dan lain-lain. Bahasa Arab yaitu menduduki peringkat ke-6 di dunia sebagai bahasa yang paling banyak digunakan serta sebagai bahasa resmi yang digunakan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sampai sekarang, bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling berkembang jumlah penuturnya dibandingkan dengan anggota rumpun bahasa Semit yang lain seperti bahasa Amhar, Ibrani, Tigrinya, dan lain-lain. Seperti kita ketahui, pada saat ini pembelajaran dan pendidikan bahasa Arab itu mulai berkembang seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Nah, pada saat ini banyak pada perguruan tinggi itu mulai membuka prodi-prodi dan jurusan-jurusan bahasa Arab, baik di bidang linguistik, sastra, terjemah, bahkan kebudayaan Arab, khususnya itu pada perguruan tinggi Islam. Nah, selain perguruan tinggi, banyak juga kita lihat kan sekarang madrasah mulai memasukkan bahasa Arab sebagai mata pelajaran yang diajarkan kepada para siswa, yaitu pada sekolah-sekolah SMA atau SMK, bahkan SMP juga memasukkan bahasa Arab sebagai mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa. Jadi pada saat ini bahasa Arab itu tidak hanya diajarkan pada sekolah pondok pesantren saja, di sekolah umum pun sekarang ada pelajaran bahasa Arab. Nah, sekarang yaitu bahasa Arab memiliki hubungan erat dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki hubungan erat dengan bahasa Arab. Sebagian besar bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa Arab.
terdapat bermacam bentuk bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab, seperti berkah, derajat, amanat, kalimat, kursi, dan lain-lain. Nah, dari kalimat yang ulun sebutkan tadi, dia di negara kita itu sebagai bentuk bahasa Indonesia. Namun pada asalnya dia adalah berasal dari bahasa Arab. Nah, hubungan erat bahasa Indonesia dengan bahasa Arab tidak hanya sampai pada pengaruh peminjaman bahasa, namun juga keduanya memiliki hubungan religius ideologis, dalam artian bahasa digunakan sebagai alat untuk beribadah di dalam agama Islam, juga menjadi falsafah serta pandangan hidup masyarakat Muslim di Indonesia. Bahasa Arab sangat dekat dengan bahasa ritual keagamaan seperti salat, khutbah Jumat, doa, dan lainnya. Oleh sebab itu, bahasa Arab menjadi bahasa agama Islam yang tidak terpisahkan dengan masyarakat Islam di Indonesia. Nah, jadi bahasa Arab itu memiliki kedudukan penting bagi umat Islam. Karena bahasa Arab ini kan bahasa Al-Quran yang mana dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya saja seperti salat kan wajib memakai bahasa Arab dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, seperti dalam salat itu kan membaca Al-Fatihah, surah-surah pendek, dan lain-lain. Nah, jika kita tidak bisa berbahasa Arab, lalu bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik? Maka dari itu Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mempelajari bahasa Arab adalah sesuatu yang fardu wajib bagi setiap muslim. Mengapa? Karena pertama, bahasa Arab adalah syiar Islam. Nah, Islam diturunkan di Mekah yang mayoritas penduduknya menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa utamanya. Karena itu, berbagai literatur dan syiar agama Islam menggunakan bahasa Arab sebagai bahasanya. Mempelajari bahasa Arab dapat membantu seorang muslim memahami agamanya dengan lebih baik. Dan mempelajari bahasa Arab ini juga adalah bagian dari agama. Nah, maka dari sebab itu otomatis kita yang mempelajari bahasa Arab dengan tujuan untuk mempermudah kita untuk beribadah, maka insya Allah dengan niat kita belajar bahasa Arab tadi mendapatkan suatu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita kan niatnya untuk memperbaiki, untuk lebih memahami agama Islam dengan lebih baik. Kedua, salat dan zikir dilakukan dalam bahasa Arab. Nah, seperti kita ketahui, banyak doa dan zikir itu yang pelafalannya menggunakan bahasa Arab. Namun, ada beberapa doa bisa diubah ke dalam bahasa lain. Namun, orang yang berdoa menggunakan bahasa Arab lebih baik dan juga lebih mendekati sunnah para nabi terdahulu. Akan tetapi, jika doa dan zikir tersebut merupakan bagian dari salat, maka harus dilafalkan dengan menggunakan bahasa Arab. Seperti doa kunut kan itu bentuk dari doa. Zikir itu seperti subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, dan banyak lagi zikir-zikir lainnya yang menggunakan bahasa Arab. Nah, maka sebagian besar fuqaha sepakat bahwa bacaan di dalam salat harus dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi kita tidak boleh salat menggunakan bahasa Indonesia. Dari faktor historis di atas
dapat dikatakan bahwa bahasa Arab di Indonesia merupakan bahasa asing dan bukan bahasa kedua di negara Indonesia, apalagi bahasa ibu. Walaupun sebagian dari kosakata tertentu terambil dari bahasa Arab. Nah, dapat disimpulkan bahwa bahasa Arab di Indonesia ini adalah bahasa asing. Dia bukan bahasa kedua ataupun bahasa ibu. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari Ulun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Dalam kedudukannya, bahasa Arab sebagai bahasa asing. Bahasa selain bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa rumpun Melayu. Bahasa Arab berfungsi sebagai yang pertama, alat perhubungan antar bangsa. Yang kedua, alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia. Yang ketiga, alat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembangunan bangsa. Dan yang keempat, bahasa agama Islam. Untuk yang pertama, alat perhubungan antar bangsa. Sebagai alat penghubung antar bangsa, bahasa Arab cukup berperan karena bahasa Arab itu sebagai bahasa resmi bagi negara Arab yang terbesar di dunia benua Asia dan Afrika. Dan juga dinyatakan sebagai bahasa resmi di lingkungan organisasi PBB sejak tahun 1973 dan berperan sebagai bahasa resmi organisasi Islam internasional, misalnya Muktamar Alam Islami, Rabitah Alam Islami, dan lain-lain. Dan juga berperan sebagai bahasa resmi dalam konferensi Islam internasional, di mana Indonesia menjadi anggota aktif. Misalnya, Muktamar Media Massa Islam yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Untuk yang kedua, alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia. Bahasa Arab berperan besar dalam memperkaya khasanah pembendaharaan kata bahasa Indonesia. Setidak-tidaknya pertumbuhan pembendaharaan kata, terutama untuk istilah-istilah dalam peribadatan, filsafat, dan tasawuf. Kata-kata bahasa Arab yang dipinjam oleh bahasa Indonesia meliputi: yang pertama, memiliki sinonim dalam bahasa Indonesia, misalnya bakhil untuk kikir, taat untuk patuh, dan baiat untuk lantik. Dan yang kedua, terjadi perubahan makna atau arti. Penyempitan makna itu misalnya alim, seperti kata alim ulama yang semula bermakna orang yang berilmu, menyempit artinya menjadi orang yang berilmu agama Islam dalam bahasa Indonesia. Dan untuk perluasan arti itu misalnya kata arif yang semula berarti orang yang mengetahui, dalam bahasa Indonesia meluas artinya menjadi orang yang mengetahui, pandai, dan bijaksana. Adapun fungsi yang ketiga yaitu alat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembangunan bangsa. Sekalipun peran ini sekarang boleh dikatakan tidak terlalu besar, namun para sarjana Barat dan Timur yang mendalami pertumbuhan dan pengembangan dunia Islam mengakui bahwa selama beberapa kurun waktu pada abad pertengahan, bahasa Arab selain merupakan bahasa agama, juga merupakan bahasa yang dipergunakan dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan di seluruh bagian dunia yang berperadaban. Pada saat itu muncul ilmuwan-ilmuwan terkenal seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rusdi, Ibnu
Khaldun, Al-Khwarizmi, dan lain sebagainya. Dengan mempelajari bahasa Arab, sedikit banyak akan berguna untuk memahami sejarah perkembangan peradaban dunia Islam pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya. Dan untuk yang keempat, bahasa agama Islam. Dalam hal ini, bahasa Arab berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan intensitas penghayatan dan pengalaman ajaran agama Islam dalam rangka pembinaan kepribadian luhur bangsa. Mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam. Sumber pokok ajarannya Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kedua-duanya berbahasa Arab. Di samping buku-buku tentang ajaran Islam sebagai besar berbahasa Arab. Dalam sejarah pengembangan agama wahyu, tidak ada kitab suci yang masih asli bahasanya kecuali bahasa Al-Quran. Tidak ada Al-Quran dengan bahasa lain kecuali bahasa Arab. Maka mempelajari bahasa Arab bagi kaum muslimin merupakan kebutuhan utama. Baiklah, di sini ulun akan menjelaskan pada bagian C, yaitu kedudukan bahasa Arab di sekolah di Indonesia. Jadi, bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang mengembangkan keterampilan berkomunikasi lisan dan tulisan untuk memahami dan mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan agama, pengetahuan umum, dan sosial budaya. Jadi pelajaran bahasa Arab yang diajarkan di madrasah atau sekolah Indonesia itu berfungsi sebagai bahasa agama dan ilmu pengetahuan. Di samping itu juga berfungsi sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, pelajaran bahasa Arab di madrasah tidak terpisahkan dari bidang-bidang studi atau mata pelajaran lain yang diajarkan pada madrasah tersebut. Seperti yang kita ketahui, dalam bahasa Arab ini memiliki 4 keterampilan atau maharah, yakni yang pertama yaitu maharah istima' atau mendengar, maharah kalam atau berbicara, maharah qiraah atau membaca, dan yang terakhir maharah kitabah atau menulis. Meskipun begitu, pada tingkat pendidikan dasar atau tingkat bawah dititik beratkan pada kecakapan menyimak dan berbicara sehingga sebagai landasan bahasa. Kemudian pada tingkat menengah, 4 keterampilan bahasa diajarkan secara seimbang. Adapun pada tingkat pendidikan lanjut dikonsentrasikan pada kecakapan membaca dan menulis saja, sehingga peserta didik pada tingkat lanjut diharapkan mampu mengakses berbagai referensi bahasa Arab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Rumianti. Lalu, adapun kedudukan bahasa Arab di sekolah dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu sebagai mata pelajaran wajib yang mempelajari 4 kemahiran berbahasa dalam bahasa Arab dan mampu mengaplikasikan kemahiran tersebut, seperti pembelajaran bahasa Arab di MI, MTS, MA, dan pondok pesantren. Yang kedua yaitu sebagai mata pelajaran muatan lokal, yang mana tidak dituntut untuk menguasai 4 kemahiran berbahasa secara utuh, karena dipelajari hanya sebatas untuk pengetahuan, bukan untuk kecakapan dalam berbahasa. Seperti pembelajaran bahasa Arab di lembaga pendidikan umum di SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa umat Islam di seluruh dunia. Bahasa Arab juga merupakan suatu bahasa yang sangat indah dan memiliki keistimewaan-keistimewaan bila dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya. Kedudukan bahasa Arab di Indonesia adalah sebagai bahasa asing setara dengan bahasa asing lainnya, yaitu bahasa Inggris, Jerman, dan lain-lain. Sedangkan kedudukan bahasa Arab di sekolah di Indonesia adalah sebagai bahasa agama dan ilmu pengetahuan.